Pulau Gak di Raja Ampat dulunya hutan lindung, kini jadi lokasi tambang nikel. Bagaimana kawasan yang dilindungi bisa berubah fungsi secara legal? Mari kita telusuri izinnya, undang-undang, dan celah kebijakan yang memungkinkannya. Oke, mari kita bahas. Berdasarkan berita yang aku baca melalui kumparan.com, sebenarnya ada 5 perusahaan yang dapat izin nikel. Tapi di sini yang aku bahas PT Gak Nikel mengenai izinnya. Belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu terbitnya SLO atau sertifikat layak operasi. Belum memberikan dokumen pelaporan kegiatan operasional, laporan produksi yang jelas kepada DPM PTSP. Lanjut, mari kita bahas dari segi perizinannya. Izin diterbitkan oleh pemerintahan pusat, di mana pertama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Gak Nikel mendapatkan pengelolaan kawasan hutan dari penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yaitu izin usaha pertambangan atau izin operasi produksi. Yang ketiga, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu izin investasi dan pinjam pakai kawasan hutan. Kita harus tahu dulu dari segi Pulau Gaknya gimana berdasarkan izin-izin yang sudah terbit. Pulau Gak ini berada di kawasan hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk lebih detailnya kalian bisa pause videonya dan baca. Terdapat 13 kontrak karya yang diizinkan menambang dengan pola terbuka. Kawasan hutan lindung membuat PT Gak Nikel legal beroperasi di kawasan tersebut. Namun, karena Pulau Gak merupakan pulau kecil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, dari undang-undang tersebut maka berlaku untuk pemegang izin tambang di pulau-pulau kecil yang sudah ada tetap berlaku, namun wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun. Nah, menurut aku PT Gak Nikel ini secara perizinan sudah mengikuti regulasi. Namun ada beberapa hal yang masih belum lengkap seperti pelaporan produksi. Namun secara permasalahan yang terjadi di lapangan, menurut aku pihak-pihak terkait wajib menganalisa kembali untuk izin-izin yang telah terbit apakah ada sesuatu di belakangnya atau tidak. Karena kalau ditinjau kembali jarak antara Pulau Gak dan wilayah-wilayah konservasi lainnya, maka perizinannya patut dipertanyakan. Tapi ya balik lagi ke pemerintahan kita ya. Ini hanya sekedar pendapat aku, jangan diambil pusing.